Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Rabu 11 Februari 2026. Jangan kemana-mana, karena kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan 3 strategi utama Pemprov untuk menangani persoalan polusi udara ibu kota. Mulai dari perluasan rute Trans Jabodetabek, target 10.000 bus listrik pada tahun 2030, hingga percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah ITF. Langkah integratif ini diharapkan dapat menurunkan emisi gas buang secara signifikan demi memperbaiki kualitas udara ibu kota. Lahan bekas penertiban di TPU Kebonanas, Jatinegara, kini mulai difungsikan kembali sebagai area pemakaman. Dengan penataan yang lebih baik, potensi daya tampung lahan bertambah dari perkiraan 1.000 makam menjadi 2.000 makam baru. Saat ini, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota terus mempercepat penataan yang tersisa 35% lagi. Pemprov DKI Jakarta memastikan program mudik gratis kembali hadir pada musim lebaran tahun ini dengan penambahan kuota peserta. Dengan dukungan berbagai kolaborator, program ini diprioritaskan bagi warga ber-KTP Jakarta melalui sistem pendaftaran yang transparan. Saat ini Pemprov DKI tengah mematangkan proses pendaftaran guna menghindari adanya data ganda atau penyalahgunaan kuota. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Warga Jakarta, apakah Anda bagian dari 270.000 warga Jakarta yang terdampak penonaktifan kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan? Anda nggak perlu khawatir lagi, karena Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung siap mengalihkan layanan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi warga yang terdampak penonaktifan ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap hadir untuk menjamin pelayanan kesehatan warga tetap berjalan tanpa pengurangan fasilitas sedikit pun. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau langsung kesiapan infrastruktur kesehatan di Puskesmas Pembantu atau Pustu Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kunjungan ini salah satu upaya memastikan pelayanan bagi peserta BPJS PBIJK yang dinonaktifkan tetap terlayani dengan baik. Kunjungan ini salah satu upaya memastikan pelayanan bagi peserta BPJS PBIJK yang dinonaktifkan tetap terlayani dengan baik. Pramono menegaskan, warga terdampak keputusan Kemensos per 1 Februari 2026 ini akan dialihkan ke segmen peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, layanan untuk penyakit berat, rawat inap, hingga layanan rutin dipastikan tidak akan berkurang. Pemerintah Jakarta tetap harus hadir untuk kemudian mengatasi, menanggulangi kalau masyarakat yang katakanlah dari 270.000 itu terkena, pemerintah Jakarta harus memberikan pelayanan yang sama, tidak ada berkurang. Dan saya terus terang surprise, kondisinya bersih, rapi, dan tadi hampir kepada semua klien yang datang, saya tanyain satu-satu apakah kemudian pelayanannya baik atau tidak. Hampir semuanya memberikan respon yang positif. Untuk warga dengan kondisi darurat, seperti cuci darah atau rawat inap, Dinas Kesehatan akan langsung mengalihkan status ke PBI Pemda agar layanan tidak terputus. Sementara untuk kasus non-darurat, warga dapat melakukan reaktivasi melalui Dinas Sosial sesuai prosedur. Saat ini Jakarta didukung oleh 31 RSUD, 44 puskesmas kecamatan, dan 292 puskesmas pembantu. Meski status kepesertaan berubah, komitmen pelayanan dipastikan tetap prima dan warga pun diimbau untuk segera melakukan pemutakhiran data jika terdampak. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kesiapan ibu kota dalam menghadapi rangkaian momen besar keagamaan tahun 2026, mulai dari Nyepi hingga perayaan Idul Fitri. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan stok pangan aman dan terkendali. Usai rapat pimpinan di Balairung Balai Kota Jakarta, Gubernur Pramono Anung yang didampingi Wakil Gubernur Rano Karno menegaskan bahwa Jakarta berada dalam kondisi siaga pangan. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga inflasi, mulai dari monitoring rutin harga beras, daging, hingga LPG 3 kg. Pemprov DKI juga menerapkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi lonjakan harga secara cepat. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying karena cadangan pangan dipastikan mencukupi kebutuhan warga. Ketersediaan pangan untuk Ramadan dan juga Idul Fitri di Jakarta termasuk hari-hari besar lainnya, apakah itu Imlek atau Nyepi dan sebagainya, Jakarta dalam kondisi yang aman karena cadangannya mencukupi untuk itu. Karena pemerintah DKI Jakarta menjamin bahwa ketersediaan bahan pangan maupun daging dan sebagainya Jakarta adalah mencukupi. Upaya menjaga stabilitas harga juga dilakukan dengan kegiatan pangan murah keliling yang dilakukan oleh BUMD DKI Jakarta. Tingginya daya beli warga Jakarta saat ini tercermin dari data Bank Indonesia, di mana indeks keyakinan konsumen Januari mencapai 149,8, jauh di atas rata-rata nasional. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir dan Kepulauan Seribu, diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini banjirop pada tanggal 11 hingga 16 Februari 2026. Dalam kondisi darurat, warga Jakarta bisa langsung menghubungi call center Jakarta Siaga di 112. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saudara Bicayadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.